Welcome back to Miss Vika channel. Oke students, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you are good. Miss berharap kalian dalam keadaan baik. Nah, before we are going to study, sebelum kita belajar, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke students, are you ready to study? Very good. Nah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Today we are going to learn about, hari ini kita akan belajar tentang kinds of animal. Kita akan belajar tentang macam-macam atau jenis-jenis dari hewan. Nah, anak-anak di rumah pasti sudah bisa membayangkan ya, hewan-hewan apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita belajar bersama. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang wild animals. Wild animals atau hewan liar. Hewan yang ada di alam liar. Hewan apa sajakah itu? Yang pertama, King of the Jungle atau si raja hutan. Lion. Lion atau singa. Very good. Crocodile. Crocodile atau buaya. Snake. Snake atau ular. Anak-anak ada yang takut dengan ular? Raise your hand. Ya sama, Miss juga takut ya dengan ular. Siapa saja pasti takut dengan ular. Hippopotamus. Hippopotamus atau kuda Nil. Siapa yang sudah pernah lihat kuda Nil secara langsung? Ada? Ya, Miss juga belum. Fox. Fox atau rubah. Bear. Bear atau beruang. Nah, kita biasa melihat ini di kartun Marsha and the Bear ya. Bear ini adalah teman dari Marsha. Very good. Nah, selanjutnya tiger. Tiger atau harimau. Giraffe. Giraffe atau jerapah. Good job. Elephant. Elephant atau gajah. Deer. Deer atau rusa. Zebra. Zebra atau zebra. Bull. Bull atau banteng. Very good. Nah, selanjutnya owl. Owl atau burung hantu. Leopard. Leopard atau macan tutul. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tame animals. Tame animals atau hewan jinak. Nah, kira-kira apa saja ya hewan jinak yang anak-anak ketahui?
Very good. Nah, sekarang kita akan belajar bersama hewan jinak, tame animals dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama, rooster. Rooster atau ayam jantan. Nah, kan biasanya yang kita ketahui kalau ayam itu adalah chicken. Nah, ternyata ayam itu dibedakan ada 2 jenis, yaitu ayam jantan dan juga ayam betina. Yang pertama ini adalah ayam jantan atau rooster. Nah, selanjutnya adalah ayam betina. Hen. Hen. Duck. Duck atau bebek. Pigeon. Pigeon atau merpati. Anak-anak sudah pernah lihat merpati? Very good, ya. Burung merpati ini sudah banyak kita temui ya. Banyak orang yang suka memelihara burung merpati. Kita lanjut. Dog. Dog atau anjing. Nah, anak-anak, siapa yang di rumahnya punya peliharaan anjing? Raise your hand. Very good. Nanti nama-nama dari peliharaannya tulis di kolom komentar ya. Cat. Cat atau kucing. Cow. Cow atau sapi. Very good. Donkey. Donkey atau keledai. Sheep. Sheep atau domba. Nah, ini juga pasti anak-anak pernah nonton ya, Shaun the Sheep. Nah, sheep atau domba. Very good. Horse. Horse atau kuda. Goose. Goose atau angsa. Nice. Goat. Goat atau kambing. Pig. Pig atau babi. Nah, student, setelah kita belajar tentang wild animals and tame animals, hewan liar dan juga hewan jinak atau yang biasa dijadikan hewan peliharaan, sekarang kita akan belajar tentang singular and plural noun. Singular and plural noun. Disimak bersama ya, jangan kemana-mana. Very good. Nah, yang pertama, this atau dalam bahasa Indonesia ini. Ini digunakan untuk benda atau hewan yang tunggal atau satu. Nah, kita lihat bersama contohnya. This is a dog. This is a dog. Ini adalah seekor anjing. Nah, dan yang di sebelahnya adalah bentuk yang jamak atau yang lebih dari satu. These are 4 dogs. These are 4 dogs. Nah, ini adalah 4 ekor anjing. Nah, this digunakan untuk menunjuk benda tunggal yang letaknya dekat.
Sedangkan untuk menunjuk benda jamak atau lebih dari satu, this berubah menjadi this. Nah, anak-anak lihat perbedaannya ya. Nah, jika hewan atau bendanya hanya satu atau tunggal, dia menggunakan kata this. Dan yang kita tunjuk itu berada dekat dengan kita. Nah, sementara untuk yang jamak atau lebih dari satu, kita menggunakan kata this. Nah, di ujung dari kata benda atau huruf terakhir itu kita tambahkan s. Jadi ada s di ujungnya. Terlihat jelas ya perbedaannya. This is a dog and these are 4 dogs. Nah, selain this dan this yang berubah, tetapi kata setelah itu juga berubah. Apa itu? Nah, to be-nya juga berubah. Kalau kita memakai kata this untuk menunjukkan benda yang tunggal, this is. Tapi ketika dia berubah menjadi jamak atau plural, dia menggunakan these are. To be-nya berubah dari is menjadi are. Dari this menjadi this. Dan di ujung dari kata bendanya itu ditambahkan huruf s. Nah, jelas ya? Kata this digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Jadi kita, this is a dog. These are 4 dogs. Ya, semoga kalian paham ya apa yang Miss ajarkan. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam penggunaan kata that. Nah, kalau this berarti ini, that itu. Nah, that itu untuk tunggal atau untuk satu benda. Nah, that is a cat. Itu adalah seekor kucing. Nah, bagaimana bentuk jamak atau pluralnya? That berubah menjadi those. Artinya tetap sama, yaitu itu. Nah, those are 4 cats. Berubah ya dari that is menjadi those are. A cat menjadi 4 cats. Don't forget, jangan lupa untuk menambahkan huruf s di ujungnya untuk yang berbentuk plural atau jamak. Nah, mari kita lihat pengertiannya. That digunakan untuk menunjuk benda tunggal yang letaknya jauh. Sedangkan untuk menunjuk benda jamak atau lebih dari satu, that berubah menjadi those. Nah, kalau untuk menunjuk benda tunggal yang dekat, tadi kita menggunakan this. Tapi kalau bendanya jauh dari kita, kita menunjuk ke arah sana dan menggunakan that. Ya, that is a cat. Itu adalah seekor kucing. Ketika berubah menjadi jamak atau plural, dia kucingnya sudah lebih dari satu. Di situ ada 4 kucing ya. Jadi kita menggunakan those are 4 cats. Itu adalah 4 ekor kucing. Ya, anak-anak, Miss berharap kalian memahaminya. Dan video ini bisa kalian putar kembali jika ada beberapa hal yang mungkin kalian lewatkan. Dan apabila kalian kurang mengerti atau kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silakan langsung menghubungi Miss. Atau boleh juga pertanyaannya langsung dikirimkan atau tuliskan di kolom komentar. Oke students, enough for our lesson today. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan ya, supaya tetap sehat dan rajin belajar. Jangan walaupun kita masih belajar dari rumah tapi bermalas-malasan ya. Itu tidak boleh dan tidak baik. Nah, anak-anak,
Have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan. God bless you all and see you next week. Goodbye.